Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez sudah menyiapkan rencana agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan pada seri balap MotoGP Aragon 2025. Para pembalap kelas utama akan kembali bersaing akhir pekan ini di seri MotoGP Aragon 2025 termasuk Marc Marquez sebagai andalan Ducati. Rider berjuluk The Baby Alien itu masih cukup konsisten untuk mendapatkan podium setidaknya pada dua seri terakhir di Prancis dan Inggris. Hasil yang didapatkan Marc Marquez menjadi hal yang sangat penting bagi Ducati tatkala rekan setimnya Francisco Bagnaia yang mengaku mulai kehilangan sensasi dengan motornya. Namun meski masih bisa bersaing merebut podium, Marquez mulai gusar dengan performa kuda besinya dari sebelumnya. Marquez mengaku mulai kesulitan dalam mengendalikan laju motornya di mana hal tersebut terbukti dengan crash yang dialaminya kini menjadi lebih sering. Alarm peringatan bagi Marquez untuk MotoGP Aragon 2025 di mana lintasan Motorland Aragon Spanyol menjadi salah satu lintasan tersulitnya. Tak ayal siasat pun mulai disiapkan oleh pembalap berusia 32 tahun itu agar tidak mengalami crash atau mencatatkan hasil DNF dalam sesi balapan utama nanti. Hal tersebut memang menjadi perhatian utama Marquez menjelang bergulirnya seri ke-8 dalam kalender MotoGP 2025 tersebut. Pasalnya dari 7 seri yang dijalani, Marquez mencatatkan 2 kali crash di mana salah satunya terjadi ketika dia sedang memimpin lomba. Dan melalui sesi konferensi pers jelang MotoGP Aragon 2025 dia menyebut bahwa timnya sedang berupaya untuk menutup kelemahannya itu. Pendekatan yang berbeda pun akan dilakukan Marquez dalam balapan kali ini agar bisa meraih kemenangan lagi yang sudah tidak tergenggam dalam 3 seri terakhir. Lebih lanjut, pembalap asal Spanyol tersebut menegaskan tekadnya untuk tidak ingin melakukan kesalahan ketika menggeber kuda besinya di lintasan. Bahkan tidak melakukan kesalahan pada seri balapan MotoGP Aragon 2025 nanti menjadi harga mati bagi Marc Marquez, di mana tujuannya yaitu adalah agar dirinya kemudian untuk bisa mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP musim 2025 ini. Tentu saja hal itu adalah merupakan titik lemah saya saat ini dan kami sedang mengusahakannya untuk dapat menutupnya di mana saya juga akan mulai mengelola dengan cara yang berbeda dan saya pasti akan mencobanya. Secara teori adalah satu hal tetapi di atas lintasan balap adalah hal lain karena Anda tidak pernah ingin untuk melakukan suatu kesalahan apapun namun semua kesalahan itu bisa saja terjadi pada balapan utama dan itu adalah titik lemah kami. Jadi kami secepatnya harus memperbaikinya jika kami ingin benar-benar bertarung untuk memperebutkan gelar juara karena pada hari Minggu lalu kami sudah sangat beruntung karena tentu saja kami finish di tempat ketiga. Akan tetapi itu adalah kesalahan lain yang saya lakukan jadi mari kita lihat apakah kami bisa memperbaikinya untuk selanjutnya, kata Marc Marquez. Sebagaimana dilansir dari laman Crash. Performa Ducati yang mulai melandai jelang MotoGP Aragon 2025 dianggap akan menjadi titik balik seiring memasuki paruh musim MotoGP 2025. Pendapat itu disampaikan oleh Fabio Di Giannantonio yang berkaca dari performa pembalap skuad si merah Borgo Panigale pada MotoGP Inggris 2025. Balapan di sirkuit Silverstone Inggris itu hampir saja jadi mimpi buruk total bagi Ducati andai saja tidak ada drama red flag, di mana Alex Marquez dari tim satelit Gresini Racing dan Marc Marquez dari Ducati Lenovo mengalami crash di awal balapan. Setelah balapan diulang karena red flag akibat motor Morbidelli alami kebocoran oli akibat tabrakan dengan Espargaro, duo Marquez memang masih selamat, namun giliran Bagnaia yang kecelakaan saat berjuang mempertahankan posisi di rombongan tengah. Meski dapat hasil satu podium dari Marquez di tempat ketiga tetap saja hasil Ducati di GP Inggris semakin membuat mereka dipandang alami penurunan.
magis duo Marquez yang sebelumnya sering finish 1-2 seakan jadi lebih sulit seiring berjalannya musim di sirkuit yang lebih menantang. Pembalap yang biasa disapa Di Gia itu sebetulnya meraih podium 3 di sesi sprint race MotoGP Inggris 2025, namun dalam semalam segalanya berubah drastis bagi Di Gia yang berakhir finish di posisi ke-9 di balapan utama MotoGP Inggris 2025 tersebut. Ada yang berubah yang dirasakannya di atas Ducati GP25 motor yang juga digunakan Marquez dan Bagnaia, namun Di Gia yakin Ducati tak akan semudah itu alami kemunduran. Di MotoGP Aragon 2025 pada akhir pekan ini ia yakin akan sesuatu yang bisa dilihat dari Ducati lagi. Ducati dipukul dari segala sisi di mana Marc crash, Alex crash dan Pecco juga crash, dan ketika segala kekacauan terjadi maka mudah sekali untuk jadi hilang arah. Saya tidak bisa merasa bagus dengan remnya dan saya juga tidak bisa mengerem seperti yang saya inginkan atau seperti di sesi sprint race. Susah sekali untuk mengerem dengan keras di mana saya mudah kehilangan posisi karena para pembalap bisa menyalip saya, dan ketika Anda tidak bisa mengerem seperti yang biasa Anda lakukan maka segalanya akan menjadi rumit. Kami punya kecepatan tetapi kami tidak bisa menampilkannya meski kami telah membuat langkah maju yang luar biasa dengan motor ini. Perasaannya jauh lebih baik sekarang, namun saya kecewa dengan jalannya balapan, tetapi kemajuan ini akan sangat membantu kami di Aragon nanti. Kami terus berkembang dan itulah yang terpenting dan saya yakin kami akan segera kembali ke puncak, kata Fabio Di Giannantonio, sebagaimana dilansir dari Speedweek. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Team, Pedro Acosta masih menantikan kemenangan perdananya di kelas Premier yang tak kunjung datang sejak debut pada tahun lalu. Kiprah Pedro Acosta di MotoGP 2025 masih belum menggigit sampai menjelang seri ke-8 MotoGP Aragon 2025, dibandingkan dengan musim debutnya pada tahun lalu. Hasil ex-rookie sensasional berusia 21 tahun itu malah lebih melempem. Acosta meraih hasil terbaik dengan capaian finish keempat pada balapan utama GP Prancis, selebihnya juara dunia 2 kali itu rata-rata berada di luar 5 besar. Finish ke-6, ke-7 atau ke-8 jelas menjadi hasil yang drastis bagi pembalap yang tahun lalu bersaing untuk podium. Bahkan Acosta digadang-gadang memecahkan rekor Marquez sebagai pemenang balapan termuda di kelas MotoGP. Acosta mampu mencaplok sejumlah pembalap tak terkecuali Bagnaia dan Marquez dan berhasil meraih 5 podium di balapan utama dan 1 pole position. Seri demi seri dilalui Acosta dengan harapan bisa merasakan manisnya kemenangan pertama di MotoGP, namun hasilnya malah jauh di bawah ekspektasi. Sejak memasuki paruh kedua musim lalu dia sudah mengeluhkan tanda-tanda kemunduran motor KTM RC16. Bukan soal isu finansial yang menghantam pabrikan Austria melainkan lebih ke perkara teknis dari si kuda besi. Taji motor KTM yang sebelumnya sukses membuktikan diri sebagai calon penantang gelar di kelas utama hilang dengan paceklik kemenangan sejak 2022. Acosta sudah ke tahap seperti lelah menunggu kapan dia bisa menang dan memberikan kode keras ke KTM bahwa kemenangan yang diinginkan tak bisa dicapai dengan ambisi dan kerja dari dirinya sendiri sebagai pembalap. Harus ada bala bantuan dari sisi teknis yang tidak lain dari KTM sendiri. Acosta tidak hilang kepercayaan pada pabrikan KTM, tetapi si hiu dari Mazzaron tersebut juga tidak mau waktunya terbuang sia-sia jika tidak ada perubahan signifikan yang dilakukan timnya. Pedro Acosta menegaskan bahwa dirinya tidak berbicara untuk dirinya sendiri saja. Cukup menyedihkan melihat diri Anda sudah berusaha sempurna dalam kecepatan bagaimana mengangkat motor sudut kemiringan itu semua dilakukan dalam jarak yang dekat lalu Anda kehilangan segalanya di aspek kecepatan untuk sesuatu yang sudah jelas. Kami sama sekali tidak punya cengkeraman sebagaimana motor pabrikan lain. Saya tidak mau menunggu selama hidup saya untuk menjadi juara. Saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa bersabar lagi. Kesempatan itu datang sekali dalam hidup dan saya butuh bantuan dari pabrikan itu saja. Anda hanya menjadi orang muda sampai Anda sudah tidak lagi muda. Banyak bintang kejuaraan balap yang tumbuh dengan cepat tetapi juga hilang dengan cepat seperti Freddie Spencer. Ingat tidak, ia memenangi 2 gelar juara dunia tetapi kemudian mengalami cedera pada lengannya dan dia tidak pernah sama seperti dulu lagi.
Ini bukan cuma saya, kami berempat di KTM gagal menembus kualifikasi 2 di GP Inggris dan mereka semua menderita, jadi kami butuh bantuan dari pabrikan. Saya bicara tentang 4 pembalap, bukan cuma saya, kata Pedro Acosta, sebagaimana dilansir dari laman Motosan.